Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Amma ba'da. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimun shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang hari ini kita dapat bertemu kembali tentunya dalam program Mimbar Agama Islam Selalu di Hati. Pemirsa, pada kesempatan kali ini di waktu siang ini kita akan mendengarkan kajian yang sangat bermanfaat, kajian yang sangat up to date, yang sangat cocok dengan kondisi di 10 akhir Ramadan yang sedang kita lalui saat ini, yaitu tentang zakat mensejahterakan umat. Kita ketahui bahwa geliat umat Islam di bulan Ramadan, khususnya di 10 akhir Ramadan, ini luar biasa tentang zakat, ya, baik itu zakat yang terkait dengan bulan Ramadan dan zakat lainnya. Ini luar biasa sekali kita lihat geliat masyarakat Islam untuk mengeluarkan zakat ini. Nah, ini sangat penting sekali untuk kita ketahui agar benar-benar kita dapat melaksanakan syariat Islam yang merupakan rukun Islam ini yang sangat terpenting sekali, dengan sebaik-baiknya, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesadaran, sehingga berterima dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa, tema yang sangat penting ini insyaallah akan dibahas oleh narasumber yang ahli di bidangnya, yaitu yang pertama adalah Al-Ustadz Ayahanda Profesor Dr. Haji Muhammad Hatta MA. Beliau merupakan Ketua Baznas, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah, apa kabar Ustaz? Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Masya Sehat Allah, walafiat. Alhamdulillah Ustaz. Masya Allah, ini nampaknya Ustaz di berbuka semalam juga kita bercerita tentang zakat, dan Alhamdulillah ini spesial sekali Ustaz ya. Iya, Ini akan membahas lebih dalam lagi terkait dengan zakat ini Ustaz. Iya, baik. Dan juga hadir menemani beliau, mendampingi beliau, narasumber yang kedua adalah Ustaz Azra'i Rahab MA. Beliau merupakan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya puasa ini Ustaz? Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini siang hari puasa masih tetap semangat ya Masih Ustaz ya. tetap semangat. Mengurusi umat. Tadi sudah cerita-cerita nih sama Ustaz bahwa tadi hari ini sudah disalurkan lebih kurang 4 miliar Ustaz untuk hari ini saja ya. Zakat umat ini disalurkan dalam satu hari ini, Masya Allah, luar biasa. 1 triwulan. Jadi selama 3 bulan itu pada hari ini itu secara simbolis kita salurkan sebanyak lebih 4 kurang miliar. Masya Allah. Mudah-mudahan ini semakin memberikan motivasi kepada masyarakat Islam ini Ustaz. Insya Allah nanti kita akan berbagi Ustaz informasi terkait dengan zakat. Dan pemirsa setia di rumah, untuk mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Qari'ah Desi Nur Sahnia. Beliau merupakan juara 1 golongan tilawah dewasa putri Kabupaten Deli Serdang tahun 2023 yang akan membacakan surah At-Taubah ayat 60. Kepada Qari'ah falyatafaddali ma'jura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما
والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم فريضة من الله والله عليم حكيم صدق الله العظيم Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an tadi acara kita dilimpahkan keberkahan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara, shaimun shaimat dimanapun Anda berada, sebagaimana biasanya kami nanti akan mengajak Anda untuk terhubung bersama kita, yaitu bertanya dengan narasumber kita dengan cara menghubungi di nomor 081161000386 081161000386. Baik pemirsa, tidak sabar kita akan mendengarkan tausiah dari Al-Ustadz kita. Baik Ustadz, terkait dengan zakat ini Ustadz, supaya dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, apa yang dimaksud Ustadz, makna dari zakat ini Ustadz? Persilahkan Ustaz. Baik. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saimin saimat rahimakumullah. Di bulan yang penuh dengan keberkahan ini kita bertemu dalam membahas salah satu daripada arkanul Islam, rukun Islam yang 5, yaitu zakat. Alhamdulillah pada sore hari ini kami dari Basnas Provinsi Sumatera Utara diberi kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pengelolaan zakat ini. Pertama yang perlu untuk kita ketahui bahwa yang namanya zakat itu adalah sebuah kewajiban. Kalau dalam fikih, wajib itu dilakukan kita mendapat pahala. Kalau kita tinggalkan, dia berdosa. Nah, jadi kalau misalnya dari term ini kita katakan bahwa ini adalah sebuah kewajiban yang mau tidak mau sebagai seorang muslim harus patuh dan taat untuk melaksanakan ajaran ini. Tapi di dalam Islam itu setiap adanya perintah-perintah wajib seperti ini, dia didasarkan kepada nilai-nilai filosofis yang ada di belakang. Sehingga demikian, pantas pertanyaan pertama ini kita memberikan pemahaman lebih dahulu. Kenapa diwajibkan zakat itu? Nah, kalau saya katakan tadi merupakan kewajiban, setiap kewajiban dalam Islam itu, dasar itu adalah adanya keyakinan yang kokoh, kepercayaan terhadap pemberi amanah.
siapa yang memberikan amanah kepada kita untuk melaksanakan rukun Islam itu tidak lain daripada Allah SWT. Oleh sebab itu maka zakat ini adalah kewajiban yang diberikan kepada seorang muslim untuk mengeluarkan sebagian hartanya dan memberikan kepada orang yang berhak sesuai menurut aturan syariat Islam. Nah, kalau begitu, maka setiap orang yang memiliki harta dalam ukuran tertentu, dalam waktu tertentu, dia diwajibkan. Dalam Islam diwajibkan. Kalau dia tinggalkan ini, maka berdosa dia. Nah, kita tengok. Zakat itu ada dua. Ada namanya zakat fitrah, ada zakat mal. Kalau zakat fitrah inilah sekarang di masa ini. Di masjid-masjid, langgar-langgar, kita tengok orang sekarang sedang sibuk melakukan upaya-upaya pengumpulan zakat fitrah. Ini sunnahnya itu mulai dari awal Ramadan sudah disunahkan. Tapi wajibnya nanti itu pada akhir Ramadan. Itu wajib. Kapan tuh akhir Ramadan? Dari mulai malam akhir Ramadan sampai dengan waktu sholat Id. Sebelum sholat Id, ini merupakan kewajiban, wajib. Nah, siapa yang diwajibkan? Yang diwajibkan itu adalah seorang muslim yang berakal, baligh, dan kemudian dia memiliki harta itu secara utuh. Namanya milkut tam. Milkut tam itu kalau misalnya harta kita ada di luar, tapi belum di tangan, contoh apa? Piutang. Ya, ada orang berutang kepada kita. Janji dia dibayarnya pada tanggal 1. Sebelum tanggal 1 ini, sebelum diberikannya secara fisik kepada kita, maka itu belum lagi milkut tam. Kita punya, tapi belum lagi sempurna. Atau misalnya kita berdagang. Menurut hitung dagang, kita pasti akan beruntung. Jadi, menurut perhitungan itu kira-kira 1 bulan setelah kita menggelontorkan modal kita ini, maka kita akan beruntung. Tapi belum di tangan. Jadi belum boleh dizakati. Kapan dia dizakati? Kalau dia zakat mal, ketika dia sudah menjadi bahagian utuh daripada milik kita, nah, sehingga sudah bisa dikatakan, oh, itu harta saya itu. Nah, bukan lagi di awang-awang. Apalagi kalau misalnya angan-angan, itu lebih parah lagi kan. Nah, jadi ini milkut tam. Kemudian ada namanya haul. Harta itu sudah 1 tahun dia. Kita kuasai. 1 tahun. Kemudian ada nisabnya. Tidak pula semua harta itu harus dizakati. Ada nisabnya, ada ukuran. Apa ukurannya? Nah, ini macam-macam. Kalau dia merupakan zakat mal simpanan, perdagangan, selalu diukur dengan takaran 85 gram emas. 85 gram emas. Kalau saja misalnya kita buat harga 85 gram emas itu sekarang nih 75 juta, katakan begitu ya. Nah, 75 juta. Maka kalau harta kita itu sudah bernilai 75 juta, maka kita wajib mengeluarkan 2,5% daripada itu. Nah, 2,5% daripada itu. Ini kita berikan kepada yang berhak. Siapa yang berhak? Nah, tadi misalnya apa yang dibaca oleh qari'ah kita tadi dengan baik sekali. Ada 8 asnaf. Asnaf itu adalah mereka-mereka yang boleh atau berhak untuk mendapatkan zakat itu. Pertama tadi disebutkan fakir. Fakir ini apa sebetulnya? Fakir ini sebetulnya kalau misalnya dalam istilah pemerintah sekarang itu namanya miskin ekstrim. Dia tak punya pekerjaan, makan sulit, tanggungan banyak pula. Nah, ini namanya miskin ekstrim, fakir, fuqara. Tapi ada dia namanya miskin. Miskin ini kira-kira dia punya pekerjaan tetap.
tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hariannya. Hariannya aja sulit ya. Kalau misalnya istilah dulu ini namanya prasejahtera. Ya, orang prasejahtera ini untuk sekolah anaknya payah, makan kadang-kadang bisa lepas, tapi misalnya kalau ada yang sakit sudah masalah. Ini namanya miskin. Kemudian yang ketiga, amil. Siapa itu amil? Amil ini adalah mereka yang ditunjuk oleh pemerintah. Jadi ulil amri ditunjuk sebagai penerima. Jadi kalau misalnya menurut agama tidak semua orang boleh menerima sebagai amil, pengumpul ya, sebagai pengumpul. Kecuali dia di tauliyah, diangkat oleh pemerintah. Pemerintah itu siapa? Dalam kaitan ini, karena Basnas itu diangkat oleh pemerintah, merupakan lembaga pemerintah non-struktural, maka dia adalah bahagian daripada yang mentauliyah itu. Atau juga kalau misalnya di kecamatan-kecamatan, KUA. Ini dia bisa menikahkan orang secara perwalian, tapi juga bisa mentauliyahkan ini atas nama pemerintah. Ini amil. Yang ketiga, amil. Yang keempat, mu'allaf. Siapa itu mu'allaf? Mu'allaf itu adalah orang yang cenderung hatinya kepada Islam. Jadi mu'allaf itu belum tentu orang yang masuk Islam saja. Tapi ada orang yang kira-kira perlu untuk dibujuk hatinya. Sehingga mu'allafatu qulubuhum, hatinya itu bisa cenderung kepada Islam, sehingga itu pantas untuk kita bantu dia kalau dia kesulitan. Kalau misalnya yang masuk Islam itu orang kaya misalnya, dia tidak memerlukan bantuan zakat, tapi dia memerlukan bantuan adanya penerangan-penerangan terhadap ajaran Islam itu, supaya dia bisa menjadi seorang Muslim yang kafah. Kemudian ada yang disebut dengan riqab. Riqab itu adalah memerdekakan hamba sahaya. Kalau memerdekakan hamba sahaya ini, kalau sekarang ini tak ada lagi kan. Tapi saya ambil contoh ya. Saya pernah ke Qatar. Waktu saya ke Qatar ini, kebetulan salah seorang anggota rombongan saya itu meninggal di airport. Singkat cerita, saya harus mengurus. Sampailah saya mengurus ke kedutaan dan ke rumah sakit. Salah satu yang saya lihat di sana adalah pemandangan sebuah pengalaman yang sangat miris sekali. Ada di sana TKI yang sudah 2 bulan tidak terurus. Dia berada di dalam peti es itu. Ditunjukkan kepada saya. Kenapa? Karena tidak ada uang untuk mengurusnya. Baik Ustadz, mohon ditahan Ustadz kisahnya ini yang menginspirasi kita Ustadz. Insya Allah kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan mendengarkan bagaimana pengalaman Al-Ustadz ketika berada di Qatar, melihat fenomena kemiskinan di sana. Insya Allah akan menginspirasi kita. Tetaplah bersama kami dalam program Mimbar Agama Islam Selalu di Hati. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaiman shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Mimbar Agama Islam. Pemirsa, sebagaimana yang saya janjikan tadi, kami akan mengajak Anda memberikan kesempatan untuk bertanya dengan Al-Ustadz kita dengan cara menghubungi di nomor 081161000386 081161000386. Topik kita adalah zakat mensejahterakan umat. Baik, sembari menunggu pertanyaan dari pemirsa, kita akan lanjutkan mendengarkan tausiah dari Ustadz kita. Ustadz, tadi bisa dilanjutkan Ustadz? Oh iya. Persilakan Ustadz. Iya. Maafkan saya menceritakan sebuah pengalaman kecil, tapi barangkali bisa besar artinya. Ini berkaitan dengan riqab tadi, membebaskan hamba sahaya. Secara formal hamba sahaya itu tidak ada lagi di dunia ini. Semua dengan datangnya Islam itu orang sudah dibebaskan. Nah, tapi
ada praktek-praktek di dalam kehidupan kita ini yang hampir-hampir sama. Contohnya adalah ketika TKI yang saya sebutkan tadi itu meninggal, tidak ada yang mengurusnya. Kenapa? Tidak ada uang. Saya tanya ke kedutaan, kami tidak punya biaya khusus untuk itu. Sehingga dengan demikian, siapa yang mikirkan ini? Nah, makanya lah Baitul Mal Aceh sebagai ganti dari nama Basnas kalau untuk di daerah istimewa Aceh itu sudah membuat ada beberapa kebijakan, antara lain Riqab itu tadi adalah bisa membantu hal-hal seperti itu ketika terjadi kesulitan-kesulitan bagi tenaga-tenaga kerja di luar negeri dan yang sebangsanya. Kemudian yang lain adalah fisabilillah. Fisabilillah ini bisa diartikan adalah musafir. Ada orang yang berjalan ke satu tempat, kehabisan belanja. Ini kalau di Basnas sering kami alami. Ada orang datang, saya mau pulang, tapi uang saya nggak ada. Ada yang mengatakan, saya kecopetan, sehingga saya tidak bisa lagi punya uang. Nah, siapa lagi membantu kalau nggak kita? Nah, jadi ini. Kemudian ada namanya Ibnu Sabil. Ada Fisabillah, ada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini siapa? Ini orang yang sedang melaksanakan perintah Allah. Apa itu perintah Allah? Salah satu di antaranya adalah belajar. Nah, sebagai anak sekolah. Makanya kita di Basnas itu memberikan bantuan. Ada namanya beasiswa, ada bantuan belajar, ada bantuan penelitian, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi 8 asnaf tadi Ustaz merupakan mereka yang berhak untuk mendapatkan itu. Di luar itu, ini dalam zakat itu tidak dibenarkan. Baik, Masya Allah, sudah jelas sekali Ustaz terkait dengan tata cara bagaimana pelaksanaan zakat itu Ustaz ya, bagaimana hukumnya, kemudian siapa saja yang menerimanya, dan bagaimana dikatakan orang itu sebagai muzaki. Baik Ustaz, sudah cukup lengkap sekali terkait dengan muqaddimah zakat tadi. Ustaz, saya ingin bertanya terkait dengan penyaluran zakat. Ini kan biasanya seperti yang disampaikan oleh Ustaz tadi bahwa ada 8 asnaf yang menerima. Dan biasanya kan kalau penyaluran ini kan cenderung konsumtif ini Ustaz. Bagaimana pengelolaan di Basnas sehingga bukan hanya dia konsumtif tapi menjadi produktif? Dipersilakan Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soimin dan Soimat, persoalan pengelolaan zakat ini kan sesungguhnya sudah dimulai sejak Khulafaur Rasyidin. Baik itu Abu Bakar, bahkan di masa Umar itu pengelolaan zakat itu sudah dimanage sedemikian rupa. Dilanjutkan di masa Utsman dan dilanjutkan kembali di masa Ali. Bahkan dilanjutkan di masa Umar bin Abdul Aziz. Nah, disinilah di masa Umar bin Abdul Aziz ini persoalan zakat ini menjadi persoalan yang menjadi perhatian pemimpin waktu itu. Sebagai khalifah, Umar bin Abdul Aziz sangat konsen terhadap zakat. Sampai-sampai ketika itu susah sekali karena masyarakatnya taat dan patuh terhadap pengumpulan zakat, memberikan zakat, akhirnya susah untuk mencari mustahiknya ketika itu. Nah, ini tentang pengelolaan zakat ini, itu kan ada pendistribusian. Nah, sekarang selama hari ini kita hanya mengenal bahwa zakat itu didistribusikan dengan konsumtif. Maka sesungguhnya distribusi zakat ini ada 4 pola sesungguhnya. Yang pertama, polanya adalah konsumtif tradisional. Inilah zakat yang diberikan secara langsung kepada mustahik, fakir, miskin, yang berkaitan tentang sandang dan pangan. Tapi kan kalau selama itu kita memberikan zakat secara konsumtif tradisional ini memiliki efek negatif juga sesungguhnya. Apa efek negatifnya? Mereka ini menjadi ketergantungan. Mereka hanya menjadikan posisi dirinya tangan di bawah, hanya mengharap saja bantuan orang dari sisi zakat. Maka selama hari ini memang sudah berjalan dengan baik. Tapi ada pola yang kedua bahwa pendistribusian zakat itu dengan istilah konsumtif kreatif. Apa itu konsumtif kreatif? Tadi sudah diantarkan oleh Prof. Hatta tentang fisabilillah, ada beasiswa pendidikan.
Nah, ini kan zakat itu bisa juga diberikan kepada orang-orang yang ingin melanjutkan pendidikannya, tapi dia tak memiliki biaya untuk sekolah, tak memiliki biaya untuk kuliah. Maka zakat itu boleh disalurkan dalam jenis konsumtif kreatif. Nah, yang ketiga, polanya adalah zakat itu dengan pola produktif konvensional. Apa itu produktif konvensional? Bahwa dana zakat itu disalurkan dalam bentuk memberikan alat-alat produksi. Misalkan di tahun ini Basnas Provinsi Sumatera Utara itu ada program ZMAT namanya. ZMAT. Nah, ZMAT ini adalah zakat yang diberikan kepada pengusaha-pengusaha kecil lah. Misalkan penjajah lontong atau pedagang-pedagang sembako yang mereka tidak memiliki modal untuk meneruskan usaha mereka karena mereka kurang usaha, kurang modal. Maka dana zakat itu disalurkan dalam bentuk produktif konvensional. Maka diberikanlah mereka barang-barang produksi produk-produk yang berkaitan tentang apa sesungguhnya yang bisa menjadi usaha mereka untuk mengembangkan potensi ekonomi di tempat atau di lingkungan mustahik itu berada. Maka yang keempat adalah dengan pola produktif kreatif. Nah, ini dengan cara apa? Dengan cara zakat itu boleh digulirkan, boleh diberikan kepada mustahik itu dengan dana bergulir atau dana pinjaman lah. Kalau qardul hasan ini sifatnya. Maka ini mendidik para mustahik itu untuk berperilaku berusaha, tidak berada pada posisi tangan di bawah. Kalau konsumtif tadi kan, konsumtif tradisional tadi mengajarkan, seolah-olah kita mengajarkan kepada mereka untuk terus menadahkan tangan, mengharap bantuan, mengharapkan zakat dari agnia. Maka dengan pola pendistribusian zakat produktif kreatif ini bisalah merubah pola. Kalau yang awalnya mereka itu tidak memiliki modal, diberikan modal bergulir dengan qardul hasan, akhirnya mereka bisa berusaha sedemikian rupa. Kalau memang dari sisi usaha itu terjadi peningkatan usaha itu, ini kan bisa merubah si mustahik menjadi muzaki. Maka tanggung jawab sebagai pengelola zakat, khususnya di Basnas Provinsi Sumatera Utara, ini salah satu pola bagaimana sesungguhnya zakat itu bisa menyejahterakan umat. Zakat itu bisa untuk mengangkat harkat dan martabat kaum fakir dan miskin. Jadi selama ini jangan dibiarkan fakir miskin itu terjerumus pada meminta-minta saja, terjerumus pada persoalan hanya mengharapkan bantuan dari agnia. Itu juga terpulang kepada pengelola atau amil dari Basnas. Maka Basnas Provinsi Sumatera Utara itu dengan pola pendistribusian zakat dengan pola produktif kreatif tadi sudah memulainya memberikan bantuan-bantuan yang bersifat usaha. Misalkan tadi bahwa tadi kan bersama Prof Hatta kita pendistribusian zakat. Tadi distribusikan zakat itu kepada kelompok peternak kambing. Maka kelompok peternak kambing ini diberikanlah dana zakat dalam bentuk dana zakat produktif supaya memang lambat laun dari dana zakat yang diberikan kepada kelompok peternak kambing ini bisa mengembangkan usahanya, bisa ternak kambingnya bisa berkembang. Nah, kalau ternak kambingnya bisa berkembang sesuai dengan harapan kita sesungguhnya, maka bukankah kesejahteraan itu menghampiri kaum mustahik itu? Ketika kesejahteraan itu menghampiri kaum mustahik ini, maka mustahik ini bisa berubah menjadi seorang mustahik menjadi muzaki. Akhirnya bergulirlah kembali sehingga memang muzaki ini berzakatlah dia, misalkan memberikan zakat dari usaha peternak kambing itu. Nah, dari zakat ini kita kembalikan lagi kepada zakat dengan distribusi produktif kreatif itu. Maka inilah sesungguhnya peran Basnas Provinsi Sumatera Utara bagaimana sesungguhnya mendaya gunakan dana zakat itu tidak hanya diberikan dalam bentuk konsumtif, tapi juga diberikan dalam bentuk produktif.
sehingga memang kesejahteraan umat itu bisa Baik, Masya Allah. Ternyata ada 4 itu metode itu Ustadz ya, terkait dengan konsumsi tradisional ya. Ada berbagai macam. Nah, ini kan menjadi polemik dan permasalahan di kalangan masyarakat bahwa seperti yang disampaikan oleh Ustadz tadi, bahwa ada miskin ekstrim ini, sehingga mereka tidak memiliki daya apa-apa. Bagaimana, apakah sekedar hanya sokongan bantuan dana ini terkait dengan fakir miskin, tentang mengentaskan kemiskinan yang ekstrim ini, atau ada pelatihan sehingga mereka dapat menjalankan memutarkan bantuan ini sehingga menjadi usaha yang lebih konkret lagi? Bagaimana ini Ustaz? Dipersilakan Ustaz, mungkin Ustaz Azra ya, atau Ustaz Hanta. Baik, Ustaz Azra, Ustaz. Nah, tentu setelah kita gulirkan zakat produktif tadi, tentu tak kita biarkan mustahik ini berjalan sendiri. Maka di Basnas Provinsi Sumatera Utara itu dengan program ZMAT itu, sekarang alhamdulillah ZMAT itu di Sumatera Utara itu sudah 50 penerima manfaat yang menerima manfaat tentang ZMAT itu. Nah, di sini ada pendamping. Ada pendamping ZMAT. Pendamping ZMAT inilah yang mengarahkan para mustahik yang menerima zakat produktif itu dalam bentuk ZMAT itu, mengarahkan para mustahik ini bagaimana sesungguhnya berusaha yang baik, bagaimana sesungguhnya berniaga yang baik. Baik. Nah, begitu diarahkan, tentu pasti juga nanti ada pelatihan-pelatihan. Maka di awal sebelum mereka menerima dana zakat produktif itu, mereka sudah diarahkan, sudah diberikan pelatihan dan pendidikan. Maka itulah bagian daripada kerja-kerja Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Utara, bagaimana sesungguhnya memang mustahik yang menerima zakat produktif ini tidak dibiarkan begitu saja, tetap dalam pendampingan. Baik, Masya Allah. Mudah-mudahan ini semakin membuat para saudara-saudara kita yang dalam golongan fakir dan miskin ini semakin terbuka jalan untuk kedepannya menjadi muzaki, insya Allah. Amin. Baik, Ustadz, ini tadi terkait dengan harta nih Ustadz. Ini kan godaan paling berat nih Ustadz. Dalam Al-Quran ini kan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya ini. Ustadz ada sampaikan bahwa tentang keimanan tadi, kita sadar ini. Ustadz, kan zakat ini kan bukan bukan begitu banyak kalau zakat fitrah Ustaz ya, tapi kok zakat mal ini kan begitu banyak nih yang dikeluarkan, persenannya sekitar 2,5%. Tapi kalau seandainya dikaji-kaji dari yang dimiliki itu tidak begitu banyak juga nih Ustaz. Bagaimana nih Ustaz lebih menyadarkan para muzaki ini bahwa zakat ini memang suatu hal yang sangat penting sekali, dan zakat ini memang lambang dari keimanan itu, bagaimana Ustaz? Iya. Sebetulnya lah kalau misalnya kita bisa melihat ke inti persoalan, maka esensi zakat itu sebetulnya melepaskan sesuatu yang kita cintai untuk meningkatkan kedekatan kita kepada Allah. Nah, jadi betul seperti kata Ustadz tadi bahwa ini yang paling berat ya, cobaan-cobaan bagi diri kita di dalam mengeluarkan harta kita. Ya, sehingga Qarun itu kalau misalnya di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Qasas itu menceritakan tentang kesombongan dirinya. Dia mengatakan, kenapa harus dizakati? Orang saya yang cari uang itu didasarkan kepada ilmu saya kok. Kalau misalnya dikatakan oleh miliarder tuh, saya bisa ini bukan karena yang lain selain daripada usaha sendiri. Bagaimana saya sudah berusaha berdasarkan ilmu saya. Nah inilah, kalau nilai ketauhidan ada di dalam diri kita, maka ini akan memberikan sebuah inspirasi bagaimana sesungguhnya posisi kita di dalam kehidupan ini. Kita yakini betul bahwa yang namanya harta itu adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh manusia. Maka tadi saya bilang zinatul hayatid dunya. Anak, harta ini sering sekali jadi la'ibun, jadi permainan. Kalau dia permainan hari ini dinikmati dengan sangat-sangat. Dan kalau misalnya terganggu sedikit, orang bisa akan tersinggung, ya.
Nah, oleh sebab itu maka orang akan ikhlas mengeluarkan zakat kalau dia memiliki nilai ketauhidan yang baik dan benar. Dan kemudian dia harus memahami bahwa sesungguhnya apa yang dia lakukan itu pertama memang untuk dirinya, untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Kemarin misalnya kita bahas, makin dekat dia kepada Allah, maka rasa cintanya kepada Allah itu akan lebih meningkat. Kalau rasa cinta ini ada, maka biasanya kita akan mau mengikhlaskan segala sesuatu yang kita cintai. Ya. Apapun kita berikan demi untuk yang kita cinta itu. Apalagi kalau misalnya kita membayangkan bagaimana Allah sesungguhnya telah berbaik hati kepada kita. Allah berbaik hati telah memberikan segala sesuatu kepada kita. Cuman ada kalanya kadang-kadang dia tertunda. Ya, hari ini kita pengen betul haji. Minta kepada Allah, loh, kok nggak jadi-jadi juga haji? Sehingga ada istilahnya, haji itu memerlukan surat, katanya. Surat apa? Surat tanah. Digadaikan dulu, katanya kan. Ini kan anekdot ya, tapi dalam arti kata bahwa ada di dalam perjuangan kita itu kadang-kadang belum masanya diberikan. Nanti pada suatu ketika. Tapi ketika diberikan kepada kita itu, inilah rasa syukur kita kepada Tuhan itu tadi akan lebih meningkat. Sehingga apa? Menghilangkan penyakit-penyakit di dalam diri kita. Apa sakit dalam diri kita itu? Sering sekali sifat syaitan itu masuk ke dalam diri seseorang. Apa sifat syaitan? Ana khairum minhu. Saya lebih baik dari dia. Saya lebih kaya dari dia. Sehingga kadang-kadang kok dulu waktu kecil-kecil, alah kau, seginilah sama aku. Nah, ini kan udah apa tuh? Artinya menunjukkan rasa egois yang tinggi. Dan di dalam sejarah tidak pernah orang yang egois ini menjadi orang yang baik. Baik, Masya Allah. Mohon ditahan Ustaz, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini Ustaz. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali dengan pembahasan yang lebih menarik lagi. Dan kami akan menyapa Anda, tetaplah bersama kami dalam program Mimbar Agama Islam Selalu di Hati. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimun shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Anda masih membersamai kami dalam segmen yang terakhir di program Mimbar Agama Islam Selalu di Hati. Baik pemirsa, kami mengajak Anda untuk bertanya dengan narasumber kita dengan cara menghubungi di nomor 081161000386. Topik kita adalah zakat mensejahterakan umat. Baik pemirsa, sembari menunggu pertanyaan, kita akan lanjutkan mendengarkan tausiah dari narasumber kita. Baik, ini Ustadz kepada Ustadz Azra'i Harap MA selaku Wakil Ketua Baznas juga. Ini kan zakat kita lihat persenannya ya tidak begitu besar ya dari jumlahnya 2,5%. Kira-kira apa mungkin potensi zakat ini dapat mengentaskan kemiskinan konteksnya dalam provinsi kita nih Sumatera Utara, Ustaz? Oke, baik. Dalam rangka untuk mengangkat kesejahteraan umat di Provinsi Sumatera Utara, zakat itu sangat memungkinkan untuk memberikan mengangkat harkat dan martabat dan bahkan memberikan kesejahteraan kepada umat. Nah, kalau melihat di Basnas ini ada satu badan kajian itu mengeluarkan namanya IPPZ, indikator potensi pemetaan zakat. Maka melihat dari IPPZ tahun 2022 itu, potensi zakat Sumatera Utara ini 8,1 triliun. Masya Allah. 8,1. Kalau sesungguhnya muzaki itu mengeluarkan zakatnya secara baik, maka kalau zakat potensi 8,1 triliun itu 10% saja dari potensi 8,1 triliun itu berarti 800 miliar. Nah, kita bandingkan dengan angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara ini kan sekarang 1,2 juta. 1,2 juta jiwa dengan persentase 8,1% dari penduduk Sumatera Utara ini 1,2 juta masyarakat miskin. Nah, kalau zakat ini diberikan kepada 1,2 juta masyarakat miskin, diberikan dengan bentuk zakat produktif, apakah tak mungkin
masyarakat miskin yang 1,2 juta itu bisa merubah nasib, bisa merubah statusnya dari miskin, dari mustahik pada muzaki. Karena potensi itu, potensi zakat 8,1 triliun itu, kalau memang sekarang kan pengumpulan zakat, misalkan Basnas Provinsi Sumatera Utara baru hanya mampu mengumpulkan zakat hanya 0,025%. Itu sekarang berkisar 20 miliar. Kalau 20 miliar itu dibandingkan dengan potensi 8,1 miliar kan nggak ada apa-apanya ini. Tapi kalau 10% dari potensi itu 800 miliar, ini bisa memberikan suatu angin segar lah terhadap musaik dengan memberikan mereka kepada zakat-zakat produktif, sehingga mereka bisa berusaha. Karena memang dari 1,2 juta masyarakat miskin itu kan mayoritasnya kan pengangguran itu. Nah, pengangguran inilah dari dana zakat itu bisa kita berdayakan dengan zakat produktif. Sangat memungkinkan ketika zakat itu dikelola dengan baik, dan ketika zakat itu para muzakinya menyerahkan zakat itu kepada badan amil zakat yang resmi oleh pemerintah. Barangkali itu sangat memungkinkan. Masya Allah, ternyata potensinya sangat besar Sangat sekali. besar sekali. Seandainya kita ini bersatu untuk betul-betul melaksanakan zakat dengan lembaga yang resmi, maka ini akan dapat mengentaskan kemiskinan, insya Allah. Ini Insya Allah. Masya Allah, ternyata potensi yang luar biasa sekali. Mudah-mudahan ke depannya ini masyarakat bisa lebih semakin semangat untuk menyalurkannya ke lembaga resmi ini. Ustadz, baik, ini kan terkait dengan Basnas selaku lembaga resmi yang ditauliah oleh Sultan pemerintah terkait dengan unit pengumpul zakat ini, Ustadz. Bagaimana Ustadz meyakinkan para muzaki, Ustadz, kenapa harus menyalurkan ke lembaga Basnas ini, Ustadz? Ya, inilah yang selama ini kami lakukan di Basnas. Berusaha mensosialisasikan zakat ini ya dengan sebaik-baiknya. Karena sesuatu yang kita sadari bersama bahwa kesadaran literasi zakat ini masih lemah sekali pada masyarakat umat Islam. Bahkan kadang-kadang dalam survei yang kami lakukan, Bapak tahu arti zakat? Oh tahu. Apa? Ini yang kewajiban dikeluarkan pada bulan Ramadan ini. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa pemahaman itu hanya zakat fitrah. Nah, padahal ada zakat lain yang lebih luas, yang dapat memberikan bantuan yang lebih banyak kepada saudara-saudaranya. Kalau kita berinfak, bersedekah, berzakat kepada satu orang, maka yang memanfaatkan itu hanya orang itu. Kalaupun misalnya dia mengembangkan ke kiri ke kanan, sangat sedikit sekali. Tapi kalau misalnya disalurkan kepada lembaga yang resmi dan memang kerjanya untuk itu, maka uang yang diserahkan kepada Basnas ini bisa dikembang luaskan ke tengah-tengah masyarakat melalui berbagai program. Salah satu di antara tadi apa yang disebut oleh Ustaz Azrai Harap tentang pendayagunaan itu. Pendayagunaan itu adalah merupakan bahagian daripada sesuatu yang kami kelola selama ini. Bagaimana kita sulitnya mengumpulkan duit, tapi kadang-kadang lebih sulit lagi kita untuk mendistribusikannya. Karena kita harus memperhatikan dari berbagai sisi efek daripada bantuan kita itu. Bisakah bantuan kita ini memberikan kepuasan batin kepada dia? Baik, Masya Allah Ustadz, ini tidak terasa waktu kita ini sangat singkat sekali Ustadz. Masya Allah, ingin berbagi lebih banyak lagi supaya masyarakat lebih tahu, dengan lebih kenal dan lebih akrab dengan Basnas. Ustadz, singkat saja untuk kalimat penutup kesimpulan Ustadz. Singkat saja Ustadz. Saudara-saudaraku umat Islam, sadarilah bahwa zakat itu seperti dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Isra, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum fala. Jika kau berbuat baik, engkau berbuat baik untuk dirimu sendiri. Masya Allah. Sebaliknya, kalau misalnya kau berbuat jahat, untuk dirimu juga. Zakat ini adalah merupakan salah satu perbuatan baik yang luar biasa bermanfaat untuk diri kita dan juga bermanfaat untuk orang lain. Oleh sebab itu, maka keluarkanlah zakat fitrah. Tinggal ada beberapa hari lagi, kemudian zakat mal. Baik. Keluarkan dengan sebaik. Masya Allah. Ustadz, singkat saja Ustadz, kalimat penutup, silakan Ustadz. Ya, baik. Berharaplah kepada muzaki untuk memberikan zakatnya kepada lembaga resmi, karena ketika
mempercayakan zakatnya kepada lembaga resmi ini akan dapat memetakan sesungguhnya zakat itu akan diberikan kepada orang-orang yang lebih tepat sasaran. Dan kalau diberikan kepada lembaga zakat yang resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara misalkan menjadi salah satu lembaga pemerintah non struktural itu, maka memang penerima manfaat dari zakat itu tidak menumpuk. Kalau selama hari ini kan bisa menumpuk. Perorangan ke si A, tapi yang satu lagi ke si A. Baik, Masya Allah. Tentu lebih merata dengan merata. bank data yang dimiliki oleh Baznas ini Ustaz ya. Dengan bersatunya umat menyalurkan zakat ke Baznas dan dengan adanya penyaluran yang merata insya Allah masalahnya lebih besar lagi nih Ustaz ya. Terima kasih Ustaz atas kehadirannya dan ilmu yang berbagi ilmu kepada kita semuanya. Mudah-mudahan di momen yang sangat barokah ini para muzaki akan lebih semangat untuk menyalurkan zakatnya kepada Badan Amil Zakat Nasional. Terima kasih banyak Ustaz. Sehat-sehat selalu Ustaz ya. Kirim salam sama keluarga. Insyaallah ketemu pada kesempatan berikutnya Ustaz. Insyaallah. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, sebagaimana yang telah disampaikan oleh narasumber kita bahwa zakat ini adalah hal yang sangat penting dan orang yang mengeluarkan zakat adalah orang-orang yang keimanannya totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia mampu mengorbankan apa yang telah Allah berikan, Allah titipkan kepadanya dan menyalurkannya juga kepada jalan yang sangat tepat sehingga zakat yang dikeluarkannya lebih berdaya guna dan bermanfaat untuk kesejahteraan umat. Pertemuan kita ini semoga mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Zaidi beserta seluruh kru dan kerabat kerja TVRI Sumatera Utara pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.